Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqat illa wa farajahullah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram sahibul fadilah, pengurus Ketua Musalla Al-Mahsyurin yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Ustadz Haji Nazaruddin Rais, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan merahmati beliau. Dan yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, sahibul hajah yang punya acara di malam hari ini, Bapak Arizky Narendo Tromo beserta Ibu Melati Rizky Pratami, yang pada malam hari ini, kesempatan hari ini, dalam rangka haflatut tasyakur dari kandungan putranya yang ketiga, anaknya yang ketiga, cucu dari Bapak Haji Mukhlis Ramli dan Ibu Winarsih, yang mana beliau-beliau ini juga masih daripada cucu dan cicit dari Hadratul Guru Kiai Haji Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, merahmati beliau, memberkahi beliau, dan bayi yang dikandung beserta ibunya senantiasa selamat, amin ya rabbal alamin. Jamaah Musalla Al-Mahsyurin yang hadir di tengah kita, para asatid, ada Ustadz Taufik, Ustadz Fakhrul Razi Sofi, Khadimul Majlis Ustadz Ahmad Ramli, dan seluruhnya. Ini disebutin atu-atu juga cukup sebenarnya, ya, bukan jamaahnya yang dikit tapi musolahnya yang kegedean. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Baik jamaah Musalla Al-Mahsyurin, karena diminta untuk naik, ya saya naik, alhamdulillah. Berkenaan dengan acara atau yang sering kita laksanakan disebut dengan 7 bulanan. Ini kalau di Jawa disebutnya mitoni. Kalau 4 bulanan patoni, orangnya di rumah. Iya, ya. Ini juga saya sekaligus menyampaikan salam. Saya manggil siapa nih? Kakek ya, Pak. Kakek Mukhlis, Haji Mukhlis ini merupakan orang yang baik sekali kepada ayah saya, Abi, semasa mondok di Tebu Ireng, sering dijajanin katanya. Alhamdulillah sekarang ketemu di sini. Jadi ketika berbicara tentang dalil atau alasan kenapa kita harus melaksanakan yang disebut dengan 7 bulanan, 4 bulanan dan sebagainya, ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita suatu anugerah yang amat besar, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk mawaddah daripada rumah tangga. Bukankah di dalam pernikahan itu Allah telah bilang, wa ja'ala bainakum mawaddatau wa rahmah. Nah, ulama dalam hal ini, termasuk diantaranya Ibnu Ashur di dalam kitab Tahrir wa Tanwir, beliau bilang pernikahan, pengantin baru itu baru dapat yang namanya sakinah. Sakinah ini apaan sih? Sakinah ini tenang, ya. Sakinah itu tenang. Tenang nggak Pak kalau habis nikah? Tenang. Maksudnya apa?
yang tadinya bergejolak, ketika ada istri berhenti tuh gejolaknya. Syahwat yang tadinya nggak bisa diredam, ketika ada istri jadi bisa direda, bisa disalurkan. Makanya disebut dengan sakinah. Pisau itu bahasa Arabnya sikin. Binatang kalau dipotong tenang. Tempat tinggal bahasa Arabnya maskan. Orang kalau tinggal itu tenang. Jadi sakana itu artinya tenang. Nah, tapi selain sakinah, cita-cita dari pernikahan itu adalah mawaddah dan rahmah. Yang mana kata ulama Ibnu Ashur, mawaddah ini sering kali terwujud itu dengan hadirnya sosok buah hati di tengah keluarga. Kenapa? Banyak orang-orang yang harusnya keluarganya tidak berlanjut karena perceraian, itu menimbang dan memilih karena ada seorang anak itu tidak jadi bercerai. Ini merupakan sosok mawaddah yang Allah sisipkan di rumah tangga orang-orang muslim. Jamaah musalla al-mahsyurin, jadi dalam rangka bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma afqalat lain ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika Adam dan Hawa bertemu lalu bercampur, itu disebut dengan taghasyaha. Khosya itu artinya menutup. Ini indahnya bahasa Al-Quran, Pak. Al-Quran tuh nggak terang-terangan menyebut persetubuhan, tidak terang-terangan menyebut dengan kalimat yang kotor, karena Al-Quran bukan kitab porno. Al-Quran menggunakan kalimat khosya, artinya menutup. Kenapa? Ya karena ini mengandung satu perintah. Kalau hubungan seperti ini, itu yang harus tahu itu hanyalah laki dan perempuannya aja, harus ditutup. Makanya Quran menggunakan kalimat khosyaha. Hubungan yang tertutup ini menghasilkan anak lalu hamil. Nah, ketika hamil ini di usia muda, hamalan khafifa, seorang perempuan tuh seringkali nggak ngerasa kalau dirinya hamil. Famarrat bihi, lalu kehamilan ini berlanjut dengan begitu saja. Falamma afqalat, lalu bertambah minggu, bertambah bulan, hamil ini makin besar dan membesar. Da'allaha rabbahuma, Adam dan Hawa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya? Lain ataina salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau wahai Allah mendatangkan kepada kami anak yang soleh, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi rangkaian acara-acara seperti ini, atau yang disebut dengan tasyakur 3 bulan, tasyakur 4 bulan, 7 bulan, ini merupakan bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama bilang, kata Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau bilang, ayat ini memang secara redaksi itu untuk Nabi Adam dan istrinya yang disebut dengan Hawa. Tapi di satu penafsiran, Sayyidina Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau bilang, ibrah atau pesan di dalam ayat ini itu tidak terikat kepada Adam saja. Karena Adam di sini adalah prototipe manusia pertama, maka seluruh keturunan Adam harus mengikuti. Makanya dari tingkah laku Adam bersyukur karena kandungannya, manusia itu diperintahkan untuk bersyukur di masa kehamilannya. Ma'asyiral hadirin, jamaah musalla al-mahsyurin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW yang ini juga menjadi satu landasan kita dalam melaksanakan ritual ibadah seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq. Nah, ini jarang nih. Hadis itu dimulai dengan sighat atau lafaz as-shadiq wal masduq, itu jarang terjadi. Kata ulama, termasuk di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in, itu beliau bilang gini, hadis kalau dijahuli kalimat as-shadiq wal masduq,
ini menunjukkan matan atau redaksi hadis yang akan dibicarakan itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin bisa jadi orang di zaman itu sulit buat percaya kepada Rasul. Emang apa sih isi daripada hadisnya? Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad. Beliau bilang, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya kalian, kata Rasul, terkumpul di dalam perut ibunda kalian menjadi nutfah 40 hari lamanya. Nutfah itu bukan air mani, Pak, mohon maaf. Bukan air mani, tapi nutfah ini terjemahan tepatnya adalah jam'u baina perempuan, ovumnya dan juga spermanya laki-laki bercampur, ini menjadi yang disebut dengan nutfah di dalam perut wanita. Arba'ina yauman, 40 hari itu kita menjadi nutfah di dalam perut ibu kita. Kata Nabi, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Lalu 40 hari ini berlanjut ke 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Alaqah ini adalah bagian tubuh manusia yang pertama disinggung di dalam Al-Quran ketika Quran turun kepada Nabi Muhammad pertama kali. Bahkan alaqah ini merupakan nama surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Alaqah ini bergantung selama 40 hari. Apa alaqah ini? Alaqah ini adalah satu zat yang menempel di dalam dinding rahim. Dahulu orang-orang ulama kita banyak menerjemahkan ini sebagai gumpalan darah. Tetapi ulama kesinian termasuk diantaranya Syekh Tantawi Jauhari dalam kitabnya Jawahir, Tafsir Jawahir, dan juga Dr. Quraisy Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah, beliau bilang begini, alaqah di sini kurang tepat ketika diartikan darah yang berkumpul. Kenapa? Karena seorang yang baru senggama 40 hari, bayinya ini, calon bayinya itu belum mengandung unsur darah. Sehingga terjemahan alaqah ini direvisi oleh beberapa ulama menjadi sesuatu yang sekedar menempel di rahim. Lalu tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, dari nutfah, dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah ini berapa? 40 hari juga. Mudghah ini apa? Mudghah itu asal katanya madogho. Madogho itu kalau Bapak buka kamus Al-Munawwir itu artinya mengunyah. Wah, berarti ini lauk, Ustaz. Bukan lauk. Mudghah itu kecil. Karena kecil, dia diumpamakan bisa dikunyah. Jadi nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Ini coba ditotal, Pak, semuanya. 40 tambah 40, berapa hari? 120 dibagi 30, jadi berapa? 4 bulan. Kenapa itu kita melaksanakan yang namanya 4 bulanan? Ini dalilnya. Ada yang disebut dengan acara atau ritual 4 bulanan. Emang kenapa sih harus 4 bulan? Sesuai dengan hadis ini, kita lanjutkan baca hadisnya. Ya, wa yursalu ilaihil malak. Di fase yang keempat bulan ini atau di fase mudghah ini, yursalu ilaihil malak, malaikat itu diutus oleh Allah. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, diperintahkan menyampaikan 4 perkara. Bikat bi rizkihi, nih si anak, si jabang bayi diperintahkan oleh Allah untuk malaikat dicatat rezekinya. Wa amalihi, pekerjaannya. Ya, syaqiyun au sa'idun, dia ini nanti jadi orang sengsara atau orang bahagia. Jadi di masa-masa 4 bulan ini, menurut syariat Islam memang dianjurkan sebagai selaku suami istri atau pasangan itu harus melakukan doa yang banyak, terutama dalam rangka tasyakur hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena di usia kandungan 4 bulan ini, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan, untuk memasukkan ke dalam janin itu bayi, nasib baik kepada bayi tersebut. Apa tujuannya? Agar si bayi ini menjadi orang soleh, bayi ini menjadi mubarakan ainama kuntu, sebagaimana Nabi Isa berada, menjadi berkah untuk masyarakat sekitarnya, menjadi cita-cita yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi agama, nusa bangsanya, dan seterusnya. Nah, jamaah musalla al-masyurin, kita boleh heran, kenapa zaman Nabi ngomong kayak begini, ini listrik belum ada, USG itu belum ada tuh.
Radiologi yang lebih jadul lagi kan radiologi itu belum ada. Kira-kira nih gimana? Ada orang hidup di tengah masyarakat Arab yang listrik aja belum ada, tiba-tiba ngomongin masalah kandungan. Itu kalau kita hidup di zaman beliau, belum tentu kita jadi orang yang percaya tuh. Oh, masa iya? Apalagi Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Nabiyul Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tiba-tiba ngomongin kandungan. Gimana tuh? Makanya di sini Abdullah ibnu Mas'ud membuka hadisnya dengan kalimat as-sadiq wal masduq. Beliau Rasulullah yang benar dan juga dibenarkan perkataannya. Nah, maka dalam rangka tasyakur hal-hal seperti ini sudah sepatutnya bagi kita sama-sama mendoakan beliau yang punya hajat, yang punya keperluan, punya cita-cita dari kandungannya dan ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga beliau, memberikan kesehatan, keberkahan, dan kita semua yang hadir di majlis ini la tada'lana dzamban illa ghafarta wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan dosa kita berkumpul selepas kita keluar daripada majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a innakas sami'ud du'a innakas sami'ud du'a. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.